Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wenda Bayu Kristianto, dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi di kampus STI PGRI Dewantara Jombang. Baik, teman-teman, saat ini kita akan masuk ke sesi berikutnya, di mana kita akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership, ya. Oke. Ya, apa itu, leadership ya, atau kepemimpinan ya. Jadi intinya kepemimpinan itu adalah sebuah ability atau kemampuan ya. Jadi kepemimpinan itu bukan jabatan, tapi sebuah kemampuan ya untuk, mempengaruhi sebuah grup, dalam rangka mencapai sebuah visi, atau, tujuan yang dicapai dalam sebuah, organisasi ya, baik itu, apa namanya, perusahaan, ataupun organisasi yang lainnya, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi leadership itu bukan posisi, tapi sebuah kemampuan ya, sebuah soft skill. Nah, ya jadi, kaitannya, kepemimpinan yaitu terkait erat dengan, personality ya atau apa namanya, kepribadian ya, ini seperti itu ya. Yang pertama kaitannya dengan, ini ya, openness atau keterbukaan ya, kemudian conscientiousness ya, conscientiousness itu kaitannya dengan kompetensi, kemudian extroversion ya kaitannya dengan, kehidupan sosial ya, kemudian agreeableness kaitannya dengan kerjasama ya, kepercayaan dan lain-lain sebagainya, serta neuroticism itu kaitannya dengan, kestabilan, emosi ya, seperti itu. Jadi ini yang, nantinya akan mempengaruhi, gaya kepemimpinan seseorang, ya ini seperti itu, ya. Nah, kaitannya dengan, ini ya sekarang kaitannya dengan emotional intelligence ya. Nah itu, dengan, kepemimpinan itu apa ya, jadi intinya yang di sini yang, apa namanya, seorang pemimpin itu harus, yang penting ya itu punya, apa namanya, empati ya dan bisa memotivasi, anggotanya, intinya seperti itu. Ya jadi tidak sekedar memerintah ya, jadi beda ya, jadi apa namanya, harus punya empati juga ya, itu. Nah, kemudian, di materi ini nanti ya teman-teman kita akan belajar banyak tentang teori-teori kepemimpinan ya. Jadi banyak teori tentang kepemimpinan yang akan kita pelajari dalam materi ini ya. Oke, yang pertama adalah kaitannya dengan behavioral theory ya. Behavioral theory ini merupakan, sebuah teori yang dikembangkan oleh 2 universitas ternama dari Ohio State University dan University of Michigan di Amerika ya, di mana ini mempertimbangkan, two dimensional atau 2 dimensi yaitu consideration dan initiating structure. Initiating structure itu kaitannya dia bagaimana, eee, dia itu ini ya, apa namanya, sesuai dengan job desk atau sesuai dengan role atau peran yang ada di organisasinya, ya seperti itu. Kalau consideration ini kaitannya dengan lebih ke relationship ya, seperti itu. Jadi istilahnya dia lebih mempertimbangkan, hubungan pertemanan ya, ini seperti itu. Kalau ini, initiating structure ini, kaitannya dengan, bagaimana melaksanakan tugas sesuai dengan, eee, peran atau posisi yang, dia sandang di organisasi ya. Jadi ada 4 dimensi ini ya, gabungan dari initiating structure dan consideration structure. Seperti itu. Ya, jadi ada empat model gaya kepemimpinan menurut behavioral theory yang seperti teman-teman bisa baca di seperti ini, ya. Jadi, eee, apa namanya, semakin ke kiri ya, berarti ini lebih ke job center, dalam arti job center itu lebih dia mengutamakan pekerjaan ya, intinya dia itu fokusnya ke memang, tujuan pekerjaan, tapi kalau semakin ke kanan ini ke employee center. Apa artinya employee center? Jadi intinya dia itu lebih, mengutamakan, ini ya, hubungan hubungan yang baik ya dengan, apa namanya, eee, pekerjanya atau anggotanya, intinya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ada Fiedler's Contingency Theory ya. Dari Fiedler ini, mengembangkan teori yang berkaitan dengan, ada 3 hal di sini ya. Jadi leader member relation, jadi hubungan antara, eee apa namanya, pimpinan dan anggotanya, kemudian kaitannya dengan task structure-nya kaitannya dengan, eee, ini ya, tugas-tugas, atau mungkin role-nya ya, perannya di organisasi itu seperti apa, dan position power, ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi, apa namanya, ada 8 ya, ada 8 kategori ya menurut
Fiedler di sini ya, kaitannya dengan gaya kepemimpinan ya, seperti ini, ya. Nah, ini ya, jadi yang paling bagus menurut Fiedler itu adalah yang di mana hubungan antar anggota dan pimpinannya itu bagus, kemudian dia juga, apa namanya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ya dia berorientasi dengan tugasnya dan, position power-nya itu kuat gitu. Jadi di sini, pemimpin punya kewenangan yang kuat ya terhadap, apa namanya, bawahannya, intinya seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi ini kategori yang paling, ini ya, paling favorable menurut, modelnya Fiedler, yang tengah ini moderate dan yang ini yang paling, ya paling kurang kurang pas lah ya, seperti itu. Oke, itu kaitannya dengan, Fiedler's contingency theory. Kemudian yang selanjutnya ada situational leadership theory, ya. Jadi di sini ini, mempertimbangkan tentang kesiapan dari followers-nya atau anggotanya ketika mengikuti, atau bergabung di dalam sebuah organisasi. Ya, jadi yang pertama ini, eee, low competence high commitment. Ya, intinya, apa namanya, dia memiliki kompetensi tinggi, tetapi, eee, komitmennya tinggi ya, tapi kompetensinya rendah, sehingga harus di-directing atau diarahkan ya oleh pimpinannya. Kemudian yang kedua, dia memiliki, apa namanya, ini ya, apa namanya, high directive and high supportive behavior ya, di dua ini ya kita lihat ya. Jadi dia itu, di beberapa hal itu rendah kompetensinya dan juga memiliki, komitmen yang juga rendah sehingga harus di-coaching ya atau apa namanya, harus dilatih ya, perlu dilatih di sini ya. Kemudian, yang ketiga ya kita lihat di sini ya, jadi dia itu, di beberapa ini ya, di beberapa hal itu memiliki kompetensi yang tinggi, tapi komitmennya, eee, apa namanya, variabel ya, dalam arti ya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, ini harus di-support ya, harus didorong ya. Dan yang terakhir, nah ini yang, paling ini ya, model delegating ya ketika bawahannya itu memiliki kompetensi yang tinggi dan memiliki komitmen yang tinggi. Jadi kita tinggal mendelegasikan saja. Nah, ini seperti itu ada apa namanya, ada 4 model, gaya kepemimpinan seperti ini. Jadi tergantung situasinya yang mana ini, ya. Nah, situasinya di sini. Nah, gitu. Oke, itu kemudian ada path goal theory, ya path goal theory itu apa namanya, masih berhubungan dengan, situational leadership ya. Cuma di sini nanti, kaitannya dia nanti, dipengaruhi ya oleh, ini environmental contingency factor dan subordinate contingency factor ya. Artinya di sini nanti, selain itu tadi ya, jadi leader behavior-nya itu menggunakan teori, situational theory ya, di mana dipengaruhi 2 hal ini ya. Demikian di sini akan menghasilkan sebuah, eee, outcome ya, yang berupa performance and satisfaction atau kepuasan, ini seperti itu ya. Nah, yang ini. Jadi intinya path goal theory ini adalah, situational theory yang dipengaruhi oleh, yang dimoderasi ya, yang dimoderasi oleh environmental contingency factor dan subordinate contingency factor, ya seperti itu, ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa teori klasik ya, sekarang, kita melihat, teori ya kontemporer tentang, kepemimpinan ya. Yang pertama adalah leader member action atau LMX teori. Apa LMX teori itu? Intinya dari seorang pemimpin itu dia punya ini ya, jadi punya personal-personal itu yang memang dia percaya, kayak gitu ya, dia percaya. Ya sudah, jadi dia lebih percaya ke sini, ya. Kalau ini, orang-orang yang di luar kepercayaan dia, ya sudah dia hanya formal relation aja, ya intinya seperti itu. Dia lebih percaya ke orang-orang yang, telah dia percaya, ya ini seperti ini. Ya ini banyak banyak terjadi ya di perusahaan-perusahaan ataupun di organisasi-organisasi gitu ya. Jadi, seorang pemimpin itu apa namanya, lebih banyak berinteraksi, lebih percaya dan apa namanya, dianggap lebih membantu ini, in group ini, ya seperti itu. Nah, jadi, dia lebih ke sebuah kelompok tertentu, ya seperti itu. Lebih percaya, dan lebih banyak berinteraksi dengan kelompok tertentu, yaitu LMX teori.
Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan charismatic leadership ya. Nah, ini istilahnya gaya kepemimpinan karismatik ya. Kenapa dibilang karismatik ya? Yang pertama dia memiliki visi yang kuat ya, kemudian dia berani mengambil resiko ya, kemudian dia sangat memahami tentang kebutuhannya dari anggota-anggotanya ya, dan dia memiliki ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang eee, tidak biasa kayak gitu ya, dibandingkan dengan pemimpin yang lain. Ya contoh, pemimpin yang karismatik contohnya adalah ya presiden pertama kita Bung Karno, ya itu salah satu contoh, kepemimpinan yang karismatik, kemudian, mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher ya seperti itu ya. Jadi dia sangat-sangat visioner sekali ya, visioner, berani ambil risiko ya, mengerti, dari apa yang dibutuhkan oleh anggotanya atau pengikutnya dan dia memiliki, kebiasaan-kebiasaan yang, eee, tidak dimiliki oleh pemimpin yang lain ya, jadi seperti itu. Nah ini ya, kemudian selanjutnya adalah transaksional dan transformational leadership ya. Ya dilihat aja sudah jelas di sini ya, transaksional. Jadi dia itu intinya, ini ya, bergerak kalau ada ini ya, karena transaksional ya berarti ada sesuatu. Ya kita lihat mulai dari ini ya, jadi ada beberapa tahapan di sini ya. Kalau 3 tahapan awal ini namanya transisional, kalau sudah ke ini berarti transformasional. Apa yang namanya transformasional? Intinya transformasional itu dia, ini, dia bisa lebih lebih ini ya, lebih lebih, lebih bisa mentransformasikan ya, dalam arti itu dia bisa lebih ini, jadi tidak sekedar, eee, apa namanya tidak sekedar mengikuti yang ada, tapi dia bisa, lebih ini ya, bisa memberikan, perubahan terhadap sebuah organisasi ya. Oke, yang pertama adalah, kaitannya dengan ini ya, laissez-faire. Apa laissez-faire di sini ya kita lihat ya. Jadi intinya dia itu, lebih ini ya, lebih cenderung lepas tanggung jawab ya, dia males untuk membuat sebuah, eee, apa namanya keputusan, ya jadi dia ngikut aja ya. Kemudian dia yang kedua adalah manajemen by exception ya, maksudnya apa, jadi dia itu hanya bergerak kalau ada kasus-kasus saja, misalkan ada kesalahan ya dia baru bergerak gitu, atau mungkin dia mencari-cari kesalahan, atau atau misalkan mencari kesalahan dari anak buahnya untuk dapat dikoreksi ya seperti itu. Kemudian contingent reward itu maksudnya adalah intinya itu dia ngiming-ngiming ya, ngiming-ngiming dari anggotanya supaya bisa bekerja, nanti kalau bekerja dengan baik, dikasih bonus ya, itu seperti itu. Ya, ini masih transaksional ya. Jadi gaya-gaya kepemimpinan masih transaksional seperti itu. Ya, itu. Jadi, istilahnya kalau di perusahaan itu, ya perusahaannya pasti tidak akan berkembang, ya kan. Tapi kalau sudah masuk ke transformasional, ya ini, perusahaan sudah bisa lebih dikatakan bisa lebih berkembang lagi kalau ada model kayak kepemimpinan seperti ini. Yang pertama adalah individualist consideration, apa itu maksudnya? Jadi intinya dia memberikan, perhatian ya personal ya, sehingga dia itu merasa lebih dihargai, ya anggotanya. Kemudian intellectual stimulation, apa maksudnya intellectual stimulation? Jadi intinya dia itu, bagaimana dia itu menyelesaikan sebuah permasalahan, ya kayak gitu. Jadi dia ikut andil, dalam problem solving-nya, ya kayak gitu ya. Kemudian, yang kedua, yang selanjutnya adalah inspirational motivation. Jadi intinya, eee, dia itu, istilahnya memberikan, apa namanya memberikan arahan-arahan itu yang, kepada anak buahnya itu, yang simpel gitu ya, tapi gampang dilakukan, ya. Jadi seperti itu, dan bahkan dia cenderung, melakukan, ya kan, seperti itu. Ya jadi bisa dicontoh oleh anak buahnya. Dan yang terakhir adalah idealis influence, ya. Jadi intinya dia itu bisa memberikan visi ya, sehingga bisa menggerakkan, seluruh organ organisasi untuk mencapai, tujuan, ya. Sehingga dia dipercaya oleh, eee, bawahannya, ya. Nah, seperti itu, ya. Ini ya, jadi teman-teman ya, jadi ada transaksional, ada transformasional, seperti ini. Ada berapa? Satu 2 sampai 7 ya, 7 gaya kepemimpinan, ya. Oke. Nah, kemudian ada responsible leadership, ya intinya apa, di sini dia itu,
melayani ya, kemudian dia itu memang seorang pimpinan yang, autentik yang dalam arti itu memang dia itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin dan dia memiliki etika yang baik ya terhadap, bawahannya, ya seperti itu, ya. Kemudian ada positive leadership ini dia itu mengedepankan yang namanya trust gitu ya, trust. Jadi, seorang pemimpin itu memang harus dapat dipercaya, ya. Dia harus memiliki integritas, ya, dia, apa namanya, berjiwa baik dan memiliki, kemampuan yang bagus, ya, seperti itu, ya. Kemudian akhirnya dia dipercaya sehingga di sini, apa namanya, bisa menghasilkan sebuah, performa yang bagus, ya, seperti itu, ya. Oke, itu teman-teman ya kaitannya dengan beberapa teori kepemimpinan yang bisa saya jelaskan untuk lebih lanjut, teman-teman bisa baca di bukunya Stephen Robin dan, Robert Grinder ya. Oke, mungkin aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.